Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Neriza Duyanti di studio podcast Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kali ini kita akan bincang santai dengan judul mengenal lebih dalam apa itu fisioterapi dengan pembicara hebat kita, yaitu Bapak Wahyu Wahid Mutakin, Sarjana Fisioterapi Magister Olahraga dengan bidang keahlian yaitu neuromuskuler dan fisioterapi olahraga. Terima kasih Neriza. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat pagi hari ini. Kamu gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kali ini kita akan bincang santai dengan judul mengenal lebih dalam apa itu fisioterapi dengan pembicara hebat kita, yaitu Bapak Wahyu Wahid Mutakin, Sarjana Fisioterapi Magister Olahraga dengan keahlian di neuromuskuler dan fisioterapi olahraga. Terima kasih Neriza. Gimana Pak kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Neriza gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bapak, kali ini kan kita mau bincang santai ya Pak, membahas tentang apa itu fisioterapi. Nah, banyak sekali anak-anak muda sampai lansia belum mengenal apa itu fisioterapi. Nah, bisa Bapak jelaskan apa sih fisioterapi itu? Jadi fisioterapi ini merupakan sebuah ilmu yang sangat komprehensif, menangani gerak dan fungsi pada tubuh manusia. Jadi fisioterapi ini memiliki peranan yang cukup kompleks ya, baik di bidang neuromuskuler ya, menangani kasus-kasus stroke ya, di bidang muskuloskeletal, menangani pasien-pasien dengan kondisi gangguan nyeri begitu. Nah, olahraga juga begitu ya. Kita fisioterapi juga bisa masuk ke ranah-ranah olahraga gitu. Juga bisa masuk ke ranah-ranah kecantikan yang saat ini lagi tren di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Nah, fisioterapi Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap sekarang menjadi Universitas Al-Irsyad gitu. Mahasiswa kita dibekali bagaimana mahasiswa fisioterapi Universitas Al-Irsyad Cilacap ini memiliki kompetensi untuk melakukan penanganan gerak dan fungsi pada pasien-pasien yang memiliki gangguan gerak dan fungsi tubuhnya. Begitu Neriza. Gitu. Jadi fisioterapi itu memang sangat-sangat dibutuhkan saat ini di tengah-tengah masyarakat ya, masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan ya. Fisioterapi mampu untuk melakukan treatment penanganan pada gerak dan fungsi pada masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan, khususnya yang mengalami keluhan gerak dan fungsi. Begitu Neriza. Oke Bapak, tadi kan Bapak ini keahliannya di bagian neuromuskuler dan olahraga. Selain itu ada bidang lain nggak Pak di fisioterapi? Neuromuskuler dan olahraga itu merupakan sebuah keahlian ya, sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang dengan meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti pelatihan begitu. Nah, kompetensi apa selain neuromuskuler dan olahraga? Kompetensi yang tidak kalah penting yaitu kompetensi menangani gangguan tumbuh kembang anak ya. Saat ini banyak kejadian di tengah-tengah masyarakat, banyak sekali gangguan pada anak-anak ya, gangguan tumbuh kembang anak, dan fisioterapi memiliki kompetensi itu. Dan mahasiswa naik ya, mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap itu dibekali ya, mahasiswa kita dibekali bagaimana cara melakukan treatment penanganan pada anak-anak berkebutuhan khusus yang tadinya tidak bisa merangkak ya. Bagaimana mahasiswa kita ini dibekali dengan teknik-teknik tertentu
Nah, untuk mengembalikan aktivitas fungsional pada anak-anak supaya dari yang tidak bisa merangkak jadi bisa berjalan begitu. Nah, ini adalah kompetensi yang dimiliki oleh fisioterapi selain dari neuromuskuler dan olahraga. Nah, tentunya fisioterapi di sini ya bisa masuk di ranah-ranah klinik-klinik anak ya, klinik-klinik anak, bekerja sama dengan dokter anak begitu. Ini bisa membuka praktek layanan fisioterapi untuk menangani gangguan tumbuh kembang pada anak-anak berkebutuhan khusus nih Riza. Jadi fisioterapi itu sangat komprehensif. Nah, selain dari anak-anak ya keahlian di bidang fisioterapi anak, fisioterapi masuk ke ranah-ranah kecantikan. Ya, banyak sekarang klinik-klinik kecantikan tumbuh di Indonesia dan ini merupakan peluang yang bagus bagi fisioterapi ya untuk masuk di ranah-ranah itu, dan mahasiswa kita dibekali untuk treatment penanganan pada klien dengan kondisi pingin bugar, pingin sehat, pingin cantik begitu. Nah, mahasiswa kita, mahasiswa STIKES, mahasiswa Universitas Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap itu dibekali dengan metode-metode tertentu untuk melakukan treatment terhadap kondisi-kondisi seperti ini ya. Kondisi-kondisi bagaimana mahasiswa nanti ketika berada di klinik-klinik kecantikan begitu. Itu hanya sebagian kecilnya. Begitu Neriza. Oke, Bapak tadi kan keahliannya pada bagian neurologi ya Pak? Betul. Nah, bisa Bapak jelaskan lebih spesifik lagi Pak tentang neurologi? Oke, jadi di neurologi ini fisioterapi memiliki peranan yang cukup penting ya, yang cukup vital di situ. Biasanya pasien pasca dari rumah sakit itu memiliki gangguan pada kondisi neurologi ya, khususnya pada pasien stroke ya. Pada pasien stroke itu pulang dari rumah sakit itu terjadi kelumpuhan, terjadi kelemahan begitu. Nah, peranan di fisioterapi ini sangat penting untuk menangani komplikasi akibat tirah baring yang cukup lama. Fisioterapi menjaga fisiologis ototnya dengan teknik terapi latihannya ya, menjaga fisiologis ototnya supaya otot ini bekerja seoptimal mungkin, bekerja kembali seoptimal mungkin ya, mencegah terjadinya dekubitus ya, akibat tidur ya tidak bisa miring kanan dan miring kiri. Fisioterapi dibekali peranan bagaimana melatih pasien agar dia mampu untuk melakukan tindakan mobilisasi secara mandiri, bisa miring kanan, miring kiri sendiri ya, dibantu untuk melatih, memberikan edukasi terhadap keluarga pasien agar bisa melatih pasien ketika di rumah begitu. Dan fisioterapi juga bisa hadir ketika ada di rumah dengan cara home visit. Fisioterapi dibekali bagaimana melakukan home visit di rumah begitu, sesuai dengan standar operasional fisioterapi tentunya begitu, melakukan treatment di rumah begitu untuk melatih aktivitas gerak dan fungsi. Dan itu merupakan kelebihan dari fisioterapi. Jadi kelebihan fisioterapi bisa melakukan visit ke rumah begitu, menjadi sebuah tindakan fisioterapi yang mana tindakan ini dibutuhkan pada pasien-pasien dengan kondisi neurologi, melatih bagaimana pasien dari berbaring, miring kanan, miring kiri, duduk ya, dilatih keseimbangannya pada saat duduk, dari duduk ke berdiri berjalan gitu. Nah, peranan ini melatih gerak dan fungsi ini merupakan peranan fisioterapi. Ya, peranan fisioterapi untuk mengembalikan aktivitas pasien kembali seperti sedia kalanya. Ya, kembali bisa beraktivitas kembali begitu, untuk mengurangi terjadinya kecacatan pada kondisi neuromuskuler begitu. Oke. Sangat menarik sekali ya Pak, dari Betul. bidang anak ada, kecantikan ada, untuk
neurologi untuk pasca stroke juga ada. Oke, selanjutnya saya mau tanya tentang di bidang olahraga, Pak. Nah, di masa modern seperti ini masih banyak sekali orang-orang yang kapan patah tulang, cedera, keseleo itu dipijat atau dimasas. Nah, apakah diperbolehkan dan apa peran fisioterapi di sana, Pak? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, peranan fisioterapi pasca cedera olahraga tentunya ini memberikan perencanaan latihan bagi atlet-atlet olahraga, ya. Memberikan treatment yang sesuai dengan kondisi jaringan yang terjadi cedera, begitu. Banyak sekali orang, khususnya atlet-atlet kita ini cedera kambuh gitu ya. Karena apa? Karena tidak ditreatment dengan baik sedari awal, begitu. Nah, jadi penanganan di fisioterapi pada cedera olahraga itu sangat komprehensif sekali, dilihat dari jaringannya, apa yang mengalami kerusakannya terlebih dahulu dan bagaimana proses recovery-nya. Nah, dari proses recovery itu nantinya seorang fisioterapi membikin sebuah latihan, ya, sebuah latihan yang akan digunakan untuk melatih pasien dari step demi step. Nah, sampai nanti seorang atlet itu siap kembali untuk bertanding, Neriza. Jadi penanganan cedera olahraga ini tidak sesimpel apa yang kita pikirkan. Ketika cedera olahraga dipijit selesai, tidak, Neriza. Jadi setelah cedera olahraga kita treatment, begitu kan? Setelah kita treatment sesuai dengan fisiologis perkembangan jaringan tubuh, ya, proses recovery jaringan. Nah, kita akan memberikan sebuah latihan dari yang ringan, sedang, dan berat sampai pada akhirnya atlet ini mampu untuk melakukan aktivitas kembali di lapangan. Nah, jadi fisioterapi ini memberikan sebuah solusi yang real terhadap atlet-atlet kita, dan ini perkembangannya cukup kita apresiasi dengan baik, bahwa sekarang PSSI juga mensyaratkan bahwa Liga 1, ya, itu harus ada di setiap klub sepak bola, harus ada fisioterapinya. Ini merupakan peluang yang sangat baik sekali yang kita terima, ya, bahwa perkembangan olahraga kita ini juga sekarang mengikuti perkembangan fisioterapi, ya. Fisioterapi mengikuti perkembangan olahraga kita, begitu, sehingga ada kolaborasi antara atlet, fisioterapi, pelatih, sehingga atlet ini akan terjaga kesehatannya. Nah, bukan hanya itu, Liga 2 kita juga sudah mulai berbenah, ya, tentunya berbenah dengan setiap klub sekarang sudah ada fisioterapi untuk meminimalisir terjadinya cedera, nih, Riza. Dan fisioterapi berada di lapangan ini sedari awal. Ketika pasien cedera, fisioterapi sudah tahu tuh cederanya di mana, begitu, sehingga penanganan step by stepnya kepada atlet ini akan lebih komprehensif, lebih baik dan terukur tentunya, seperti itu. Jadi fisioterapi olahraga sekarang banyak sekali diminati di kita, dan salah satu kampus kita juga menjadi sebuah rujukan, ya, untuk penanganan atlet-atlet di sekitar Banyumas Raya. Nah, gitu. Jadi kita punya klinik pendidikan fisioterapi, ya. Jadi di situ difungsikan untuk menangani pasien-pasien, ya, atlet-atlet dengan kondisi cedera olahraga. Ada pos ACL di situ. Kita melakukan treatment ke arah sana, nih, Riza. Kita mengarah ke penanganan yang lebih komprehensif. Jadi atlet itu harus diperhatikan dengan baik, begitu. Oke, berarti tidak asal pijat, ya, Pak? Betul sekali, tidak asal pijit, begitu. Baiklah Pak, sangat menarik sekali ya Pak tentang bidang-bidang di fisioterapi ini gitu. Kita juga bisa berfokus gitu ya Pak. Juga banyak mata kuliah yang mungkin orang-orang belum paham, di sini sudah dijelaskan dengan Bapak Wahyu. Nah, baiklah Pak, mau tanya lagi, untuk
prospek pekerjaan. Nah, dia fisioterapi ini bisa bekerja di mana saja. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Teman-teman kalau kita lihat ya, teman-teman kalau kita lihat banyak saat ini ya mahasiswa itu bingung ya, bingung. Wah, setelah kuliah kami mau kerja di mana begitu kan. Nah, salah satu yang menarik di sini Neriza, di Universitas Al-Irsyad program studi D3 fisioterapi ya, kami memiliki moto bagaimana ya kami memiliki kesepakatan bersama bahwa mahasiswa kita ini kita didik untuk menjadi entrepreneurship ya. Kita didik untuk menjadi entrepreneurship di bidang fisioterapi tentunya. Jadi mahasiswa lulus dari Universitas Al-Irsyad ya, dari Universitas Al-Irsyad Cilacap gitu. Jadi mahasiswa kita langsung siap kerja begitu dengan kompetensi fisioterapi yang dia miliki. Ya, tentunya kompetensi keunggulan kita tentunya di Universitas Al-Irsyad Cilacap ini mahasiswa kita dibekali dengan pembelajaran yang lebih di bidang terapi latihan pada neuromuskulus skeletal. Nah, jadi mahasiswa kita dibekali keilmuan tentang terapi latihan gitu pada kasus neuromuskulus skeletal. Nah, di samping itu ya Neriza, jadi kita mahasiswa kita ini kita didik supaya tidak berfokus untuk mencari pekerjaan, tapi kita didik bagaimana mahasiswa ini menciptakan peluang pekerjaan. Itu gitu kan, itu yang penting. Bagaimana dengan keilmuan fisioterapi ya, mahasiswa kita baik di pelosok desa ya, itu bisa menciptakan peluang kerja dengan keilmuan yang dia miliki. Dengan keilmuan fisioterapi bisa misalnya ada pos pasien dari rumah sakit pos stroke begitu, mahasiswa kita dibekali untuk bagaimana melakukan home visit ya gitu, juga kerjasama dengan klinik. Nah, kerjasama dengan klinik yang ada di setiap kabupaten desa atau kerjasama dengan rumah sakit begitu untuk mendirikan layanan fisioterapi di situ. Jadi mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap itu dibekali dengan kompetensi untuk bisa mandiri ya, bisa mandiri dimanapun tempatnya beliau bisa menciptakan lapangan pekerjaan Neriza. Jadi kalau saat ini banyak yang berpikir bahwa mahasiswa lulus harus nenteng lamaran pekerjaan kemana-mana, kita nggak saranin tuh gitu, khususnya mahasiswa kita nggak saranin gitu. Ciptakan peluang kerja dulu, masalah ngelamar boleh gitu kan, tapi kalau bisa kita ciptakan peluang kerja kita di daerah kalian, kembali lagi ke daerah kalian masing-masing. Ada klinik di situ bisa diajak kerjasama, ada rumah sakit di situ belum ada layanan fisioterapinya, kita ajak kerjasama begitu. Jadi fisioterapi Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap ya, fisioterapi Al-Irsyad Cilacap dibekali untuk hidup mandiri ya, hidup mandiri dengan keilmuan fisioterapinya begitu Neria. Jadi peluang usahanya, peluang kerjanya di fisioterapi sangat luas kalau dibandingkan dengan yang lainnya begitu. Di Indonesia saja baru beberapa institusi saja yang menyelenggarakan fisioterapi begitu. Nah, ini yang membuat saya ya, termasuk saya dari Sumatera ke Jawa begitu, itu melihat peluang ini. Nah, melihat peluang ini termasuk kamu kan dari Palembang gitu kan, melihat peluang bahwa peluang fisioterapi itu sangat prospektif untuk kerja gitu. Tanpa harus ngelamar pekerjaan ya, sekarang kerjaan datang sendiri gitu. Nah, begitu Neriza. Jadi peluang kerjanya sungguh sangat banyak di fisioterapi, baik itu di klinik-klinik kecantikan, di klub-klub sepak bola, di olahraga, ataupun klinik-klinik
olahraga begitu ya, terus di rumah sakit ya, di rumah sakit begitu. Dan yang tidak kalah penting ya, fisioterapi ini ya juga bisa masuk, juga bisa kerjasama dengan dokter-dokter anak untuk menangani gangguan tumbuh kembang anak begitu. Karena fisioterapi memiliki kompetensi di situ. Fisioterapi memiliki kompetensi neuromuskuler, fisioterapi memiliki kompetensi pediatri, dan ini akan sangat leluasa sekali bagi seorang fisioterapi untuk mengembangkan dirinya begitu. Tinggal mau ke arah mana, senang di olahraga masuk di cabang olahraga ya, ikut jadi fisioterapinya olahraga begitu Neriza. Wah, keren banget ya teman-teman di sini, bahwa fisioterapi itu tidak hanya bekerja di rumah sakit. Betul sekali. Bisa menjadi pengusaha. Betul sekali. Bisa membuka, pengusaha fisioterapi gitu ya. Iya, membuka lowongan pekerjaan. Betul. Bisa juga kerja di klinik kecantikan, di puskesmas, dan masih banyak lagi ya Betul. Pak. Oke, Bapak sendiri sudah berapa lama menjadi dosen UNAIDS Pak? 10 tahun nih Riza. Ya, 10 tahun menjadi dosen di Universitas Al-Irsyad Cilacap ini. Dulu memang tertarik ya, jadi memang tertarik dengan fisioterapinya. Salah satunya itu by data kita. By data artinya kita melihat peluang dari Sabang sampai Merauke. Program fisioterapi itu kan masih sedikit sekali ya dibandingkan dengan program-program yang lainnya begitu, dan itu merupakan peluang itu menurut saya, dan mau tidak mau saya mengambil peluang itu untuk ngambil jurusan fisioterapi begitu. Berarti itu merupakan salah satu tujuan Bapak yang pertama ya Pak, mencari jurusan di mana jurusan itu langka. Nah, penting itu. Ya. Dan peminatnya waktu itu memang karena sedikit ya universitas yang menyelenggarakan itu, dan alhamdulillah ketika lulus tanpa harus ngelamar pekerjaan, bahkan dilamar pekerjaan ya Riza begitu. Mungkin saat ini pun masih sama begitu. Jadi saat ini kebutuhan fisioterapi di Indonesia itu masih belum tercukupi, belum terpenuhi, karena masih banyak puskesmas begitu yang belum ada layanan fisioterapinya. Kesini banyak sekali daerah kabupaten kota yang saat ini menampung ya, saat ini menyelenggarakan pelayanan fisioterapi. Jadi di vaskes pertama kayak di puskesmas sekarang sudah banyak sekali layanan fisioterapi begitu, dan ini ketika ini menjadi program pemerintah nantinya, program pemerintah yang membuka layanan di puskesmas, ada layanan fisioterapi, tentunya ini juga menjadi hal yang sangat baik sekali bagi mahasiswa fisioterapi gitu. Oke, berarti banyak banget ya Pak harus belajar tentang fisioterapi, dan juga untuk adik-adik yang mau mendaftar gitu harus dipikirkan dengan matang-matang ya Pak. Siap. Bahwa jurusan mana yang berpotensi, banyak sekali peluang pekerjaannya. Betul sekali, salah satunya tentunya fisioterapi. Iya, betul sekali. Oke, kesimpulan kita pada hari ini yaitu bahwa fisioterapi merupakan seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan, memaksimalisasi gerak dan fungsi pada bayi sampai lansia. Begitu Pak? Betul sekali Neriza. Bincang-bincang hari ini sangat bagus sekali ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Semoga sama-sama bisa bermanfaat. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin masuk ke universitas ya. Ini bisa menjadi peluang yang sangat bagus bagi teman-teman, khususnya calon mahasiswa, untuk mempertimbangkan salah satunya masuk jurusan fisioterapi Universitas Al-Irsyad Cilacap. Ya, prodi program studi fisioterapi. Oke, terima kasih Bapak untuk hari ini. Kita tunggu lagi untuk tema-tema berikutnya. Siap. Bersedia menjadi pembicara lagi Pak? Oke, terima kasih, insya Allah bersedia. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, demikianlah bincang santai pada hari ini. Saya Neriza Duyanti. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Semoga
ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.